Jadi pas saya masuk ruang operasi, disuntiklah bius kan, langsung dibeling. Saya teriak, Allahu Akbar, dokter sakit banget dok. Saya dengar jelas dokter itu ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Ada satu permasalahan yang ibu katakan itu memang sudah dibius, saat kita potong ibunya kesakitannya. Saya stop. Tidak bisa berjalan lagi dan baru melahirkan, kehilangan pekerjaan, suaminya kabur. Untuk kondisi mentalnya sendiri seperti apa? Dengan gue mati. Pak Kus, berarti dugaan malpraktik ini sebenarnya ada atau tidak nih? Kasus dugaan malpraktik kembali terjadi. Kali ini seorang ibu muda bernama Ratih Reynada dalam kondisi lumpuh tak berdaya pasca operasi sesar anak keempatnya di RSUD Kota Bekasi pada September 2024 lalu. Mengapa kasus malpraktik ini kembali terjadi? Apakah pihak rumah sakit akan bertanggung jawab atas kejadian ini? Bersama saya Arlista Hadi, inilah Ainis Files. Nasib pilu harus dialami Ratih Reynada, seorang ibu berusia 30 tahun asal Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratih lumpuh total usai menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasbullah Abdul Maid pada 2024 lalu. Kini Ratih hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya selama hampir 9 bulan usai menjalani operasi. Itu katanya pas operasi Mbak itu dibius cuma berasa sakit. Berasa. Berapa kali bius dari rumah sakit? Tapi tetap berasa. Rasa dua-duanya. Sakit sekali, Mbak. Ya Allah, masih sadar Pak, dikenain pisau. Saya teriak, astagfirullahaladzim, dokter sakit, dokter. Pasca operasi, tubuh Ratih kian melemah, sementara dokter menyebut itu merupakan efek obat bius. 2 bulan berlalu dalam kondisi yang semakin lemah, Ratih menjalani operasi pasang pen lantaran tulang belakangnya rusak. Namun usai operasi pasang pen, Ratih justru tidak bisa bergerak, bahkan untuk duduk pun kesulitan. Mirisnya, usai alami kelumpuhan, Ratih kehilangan pekerjaan, ditinggal suami, bahkan anak-anaknya harus putus sekolah, lantaran Ratih tak bisa menafkahi 4 anaknya. Kini Ratih hanya bisa bergantung pada orang tuanya yang hanya bekerja sebagai pengemudi ojek pangkalan. Pemirsa, saat ini saya sedang menuju ke RSUD Kota Bekasi. Saya ingin mengetahui apakah benar dugaan malpraktek ini terjadi di dalam rumah sakit tersebut. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, tim kami sudah mencoba menghubungi pihak rumah sakit. Namun sayangnya tidak ada respon. Kali ini saya akan mencoba, sebelum saya tiba, saya akan mencoba untuk menghubungi dari pihak rumah sakit apakah bisa
tim iNews Files datang untuk mewawancarai perwakilan dari rumah sakit. Dan saya ini menghubungi langsung Dirut RSUD Kota Bekasi. Tidak ada jawaban. Ini volume sudah saya maksimalkan. Kami pun sudah menyiapkan surat dan sudah melampirkan surat, namun tetap masih sama, tidak ada respon. Dan sekarang, baik, kita akan langsung menuju ke RSUD Kota Bekasi. Belum ada kabar, soalnya Pak Dirnya lagi ada giat dulu, masih ada giat. Jam berapa? Jam berapa kira-kira? Saya nggak ini, soalnya Mbak belum janji sih ya. Soalnya sih udah dari kemarin-kemarin udah coba kontak Pak Dirnya langsung, tapi nggak direspon, makanya saya datang langsung ke sini. Ya, ternyata hasilnya nihil. Pihak direkturnya menyatakan ada giat, begitu. Itu juga informasi saya dapatkan dari Humas RSUD Kota Bekasi, dan saya berusaha untuk mencoba meyakinkan mungkin ada perwakilan dari dokter-dokter terkait yang memang bertanggung jawab atas operasi dari korban, tapi sayangnya tidak ada arahan dan ya hasilnya nihil, tidak ada yang mau berbicara gitu. Pemirsa, saya berada di kawasan Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Di sini adalah lokasi tempat tinggal Ibu Rati. Tapi saya masih belum tahu tepatnya di mana rumah Bu Rati. Kita akan coba tanya salah satu warga di sini. Siang, Pak, permisi. Ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Anda. Bapak Anda. Ya. Pak, ini benar kawasan rumahnya Ibu Rati? Iya, benar. Oh, Bapak kenal Ibu Rati? Kenal. Bu Rati yang kemarin diduga jadi korban itu malpraktik. Oh iya sih. Benar. Sekarang lagi sakit gitu. Lagi sakit. Iya. Rumahnya di sebelah mana, Pak Anda? Di belakang sini. Saya nanti tinggal lurus jalan ke kiri, kanan? Ke kiri. Ke kiri. Baik. Tapi sebelumnya Pak Anda, saya mau tanya, Pak Anda ini kenal Bu Rati personal, sosoknya itu seperti apa sih? Dulu sih aktif dia orangnya dalam bersosialisasi dalam masyarakat gitu. Dan sekarang jarang kelihatan dan ternyata sedang sakit gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Anda. Saya mau langsung ke rumah Bu Rati. Terima kasih banyak Pak. Ya pemirsa, sepertinya ini adalah rumah dari Ibu Rati karena sudah mulai ramai banyak tamu. Kita langsung masuk dan coba bertanya apakah ada orang tua dari Ibu Rati dan Ibu Ratinya apakah ada di dalam. Yuk. Pak Budi, saya mau nanya sekarang kondisi Ibu Rati seperti apa, Pak? Ya, tergeletak tidur aja, Bu. Nggak bisa gerak. Tergeletak tidur, tidak bisa bergerak sama sekali. Duduk nggak bisa, kanan kiri nggak bisa, ya, kayak gini aja sih. Pada saat pertama kali Bapak mendengar anak Bapak sudah mulai terganggu kakinya. Nah ini sejak kapan? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Waktu itu kan mereka kontrak ya. Kita nggak tahu perkembangannya itu. Nah setelah tahunnya dia kemari Ya. dengan dipakai online tapi nggak bisa jalan normal. Oh Kita gitu. papa. Sudah dipapah pada saat datang ke sini. Kenapa, Ini Pak, operasi sesar. Nah itu udah nggak bisa normal lah, kita pegangin dia terus gitu sampai duduk. Alhamdulillah dulu masih bisa jalan, tapi nggak bagus gitu. Oh, setelah operasi sesar sebenarnya masih bisa jalan, tapi Masih sudah bisa tidak jalan. bagus. Oke, lemah ya, sudah lemah. Betul. Oke. Setelah itu kira-kira 2-3 bulan udah total, nggak bisa apa-apa.
Untuk kondisi anak keempatnya, cucu Bapak diasuh sama siapa? Sama saya, kakek nenek. Sama kakek neneknya. Iya. Gitu. Sementara kita bolak-balik ke rumah sakit. Berbicara rumah sakit, ada respon apa dari rumah sakit, Ya Pak? responnya waktu itu kami dipanggil ya untuk mengisi data komplainan. Oke. Ya, terus kita isi gitu. Bahasanya arti kata kami rasa semua orang tua berharap anaknya sembuh seperti awal gitu Ya. kan. Karena anak saya ini tulang punggung dari keempat anak. Gitu. Waktu itu kami ketemu dengan Bu Yayet. Bu Yayet itu adalah Perwakilan dari rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Di ini apa Cak? Difasilitaskkan Pak. Maksud Ibu apa fasilitasnya? Di ini nanti kan bolak-balik kan perlu ambulan. Alhamdulillah Bu. Ya. Difasilitasi oleh rumah sakit Ya, untuk antar kontrolnya, antar jemputnya. Ya, bolak-baliknya. Tapi dari pihak rumah sakit, Pak, apakah ada keterangan dari para dokter Bu Ratih ini nantinya akan bisa kembali normal, akan bisa jalan kembali? Bisa. Bisa, Cuma kata tempo rumah- waktu lama. Terus saya bilang lamanya kira-kira kapan dok? Ya. Kita nggak bisa tentukan. Kata dokternya. Entah 6 bulan, entah setahun, entah berapa kita nggak tahu. Waduh, dia bilang untuk biaya kebutuhan hidup sehari itu gimana? Oh, dalam tempo waktu lama. Biaya sehari-hari kan tadi Bapak sampaikan Ibu Ratih ini tulang punggung. Iya. Berarti untuk pekerjaannya tidak Otomatis berhenti. Biaya sehari-hari itu seperti apa, Pak? Bagaimana cara menghidupi Bapak? Ya saya dapat saya bantu saudara-saudaranya, abangnya itu pun kalau ada rezeki, karena mereka pun sudah punya keluarga kan, nggak bisa full kan ya. Oke, kebetulan kami ini cuma tukang ojek. Pak Budi, izin mohon maaf sebelumnya, suaminya Bu Ratih kemana, Pak? Ya setelah melihat seperti ini ya lari sudah. Lari dalam pengertian kabur, tidak bisa dikontak, Pak. Dikontak waktu itu pernah. Jawabannya seperti itu. Seperti apa, Pak? Minta duit mulu gitu. Terus saya bilang wajar kan, dimanapun istri ya minta nafkah ya ke suami. Ke suami, betul. Ya sudah, seada bapak, sekuat bapak, sekuat saudara kamu. Suaminya kerja apa, Pak? Berarti selama ini pengangguran. Pak Budi, mohon maaf sebelumnya, kondisi Bu Ratih yang saat ini terkapar, begitu tidak bisa berjalan lagi, dan baru melahirkan, kehilangan pekerjaan, suaminya kabur. Untuk kondisi mentalnya sendiri seperti apa kalau Bapak melihat anaknya? Ya kadang dia bengong gitu ya. Sering bengong. Terus terucap, mendingan gue mati. Bu Ratih sempat sampaikan Iya. itu. Setiap kita selalu sampaikan begitu. Sempat drop berarti ya, Pak? Bapak bilang, jangan gitu Ratih, jalan. Kamu punya tempat, tempat masih jauh. Sabar. Allah nggak tidur, kita nggak tidur. Semangat, itu Pak. Semangat, semampu Bapak. Boleh izin saya ngelihat Bu Ratih, Silakan. Pak Budi? Iya, silakan. Boleh. Assalamualaikum. Di situ juga suntik yang kedua kalinya mungkin belum naik ya. Ya. Itu udah di black lagi. Bu Ratih masih berasa? Masih perihnya, nauzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin. Iya.
Lista dari tim iNews 5 turut berduka nih atas kejadian yang dialami Bu Ratih ya. Salam kenal Ibu, dengan Ibu siapa maaf? Ibu Erna. Ibu Erna, saya Arlista. Saya ganggu waktu istirahatnya boleh? Boleh. Oke. Ini kondisi Bu Ratih seperti ini berarti Bu Erna dan Pak Budi yang urus Bu Ratih dari bangun tidur sampai mau tidur ya. Ibu gimana Bu setelah mendapatkan informasi anaknya habis disesar terus tiba-tiba tidak bisa berjalan Bu? Ya, namanya orang tua pasti kan shock, kaget atau gimana. Mengingat anaknya juga kan masih kecil-kecil gitu kan ya. Ya bisa. Gimana ya udah. Mungkin udah jalannya Allah kali begini ya. Kita kan nggak tahu juga. Padahal dia ini gagah, aduh dibilang ini tomboy apa gitu kok tiba-tiba begini gitu. Tidak percaya Bu ya? Tidak percaya benar-benar. Kaget pokoknya nih, kaget banget. Oke. Kalau Bu Ratih sendiri, nah ini kalau misalnya tadi dengar cerita dari Bu Erna, kesehariannya aktif, tomboy, terus tiba-tiba mendapatkan ujian seperti ini bagaimana Bu? Ya ikhlas aja, ikhlas jalanin aja. Kalau emang harus dikasih sembuh ya sembuh gitu aja. Ya istilahnya kita berobat rutin ya udah, minum obat rutin ya udah, tinggal ikhlas aja jalanin. Tadi Bu Ratih bilang berobat terus. Nah ini untuk berobatnya sendiri dari pihak rumah sakit yang sama yang Ibu sesar ini yang menanggung semuanya atau bagaimana? Boleh diceritain Bu? Tetap mereka yang tanggung. Karena saya baliknya ke sana lagi, tempat yang saya sesar. Kita flashback lagi ya Bu Ratih ya sebentar ya. Pada saat Ibu sesar itu saya mendapatkan informasi katanya biusnya ini masih kurang begitu ya, masih belum efeknya tuh masih belum terasa gitu. Boleh diceritain nggak Bu Ratih? Jadi pas saya masuk ruang operasi disuntiklah bius kan. Nah nggak lama dokternya datang megang perut saya. Kirain saya tuh megang perut mau ditanya gimana Bu, masih berasa nggak? Kirain gitu. Taunya enggak, langsung dibelek. Langsung dibelek, saya teriak, astagfirullahaladzim dokter sakit gitu. Angkat kakinya, dokternya cuma ngomong seperti itu. Saya bilang kaki saya udah kesemutan dok gitu kan. Taunya dibelek lagi yang kedua sama dia. Saya teriak lagi sekencang-kencangnya, Allahu Akbar dokter sakit banget dok. Gitu kan, sambil nangis lah pokoknya. Nah dokternya buka sarung tangan, duduklah ke sebelah sana. Dan saya dengar jelas dokter itu ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Si obat bius itu? Ya kita nggak tahu ya, soalnya dokternya cuma ngomong seperti itu. Jadi saya disuntik yang kedua kalinya. Di situ juga suntik yang kedua kalinya mungkin belum naik ya. Itu udah di black lagi. Berarti masih berasa? Masih perihnya, nauzubillah. Sampai akhirnya saya dengar suara anak saya nangis. Itu masih dalam proses Ibu nahan sakit? Nahan sakit. Dari sayatan udah itu? Pokoknya baca apa aja deh yang saya bisa. Saya mikirnya ya udah kalau emang harus udah mati deh, kasarnya gitu kan. Soalnya kan emang sakit banget gitu kan. Taunya pas dengar suara anak saya nangis baru saya pingsan. Sadar-sadar pas di ruang rawat inap. Berapa hari Ibu dirawat inap? 3 hari. 3 hari. Nah pada saat 3 hari setelah Ibu dalam kondisi dirawat, kondisi kaki apakah memang sudah tidak bisa jalan sama sekali atau seperti apa Bu? Bisa jalan, cuman kayak anak bayi baru bisa jalan. Harus dipegang. Kalau enggak jatuh saya. Nggak kuat. Ibu bertanya kepada dokter kenapa kakinya seperti itu? Pas itu kontrol seminggu, kontrol bekas sesar. Saya datang, masih dianterin. Itu juga
pasien yang lain pada ngeliatin mungkin ya, kok jalannya kayak gitu. Saya tanya sama dokternya cuma jawab itu masih efek operasi. Terus semakin hari nggak ada perubahan. Masih seperti malah tambah parah. tertatih-tatih ya. Mau bangun aja lagi begini harus dibangunin. Kalau mau ke kamar mandi itu kan bangunin dong, mau pipis gitu. Nah pas itu 2 bulan saya nggak tahan kan, saya balik lagi bulan Desember ke RSUD. Saya keluhin dong kaki saya. Di situ mereka naruh saya di gedung E, di bagian saraf. Di situ juga langsung dibilang tulang belakang saya busuk. Yang di ronsen gitu kan, tulang belakang saya busuk, jadi harus dibuang, pasang pen. Gitu. Nah dokter yang bedahnya ngomong sama bapak saya, kalau anak bapak nggak pasang pen, nanti anak bapak lumpuh total. Tadinya saya nggak mau pasang pen, karena dibilang lumpuh, saya mikirnya saya harus kerja. Ya udah deh Pak, mau nggak mau deh gitu. Pasang pen lah akhirnya. Pasang pen bukannya malah tambah bener gitu kan, ada kemajuan lah gitu. Ini malah tambah parah. Kalau misalkan sudah diteliti sama dokter, selain katanya tulang belakangnya busuk begitu, apa saja yang dialami sama Bu Rati? Kalau divonis sama dokter TB tulang. Kalau kita kan juga nggak ngerti, dibilang lambung ya kita juga nggak ngerti gitu. Malah dibilangnya banyak. Kemarin kaki saya sempat bengkak di sana dirawat, katanya gula. Taunya obatnya nggak cocok. Gitu. Makanya kita bilang, saya ngomong ke bapak, kok jadi kayak tebak-tebakan sih Pak? Gitu. Dibilangnya paru. Ada paru juga, dibilangnya kemarin sempat ginjal, tapi dicek lab bagus semua, normal semua saya. Dibilangnya juga katanya saraf belakang sini ada yang putus. Operasi lagi. Tapi ibu tidak mau. Amit-amit ya Bu ya. Amit-amit. Kalau ada kesalahan lagi ya. Betul. Operasi tulang belakangnya udah begini, gimana kalau di sini udah begini aja dong palanya. Kasihan anak-anak ya. Bu Rati, dari ini kan anak keempat yang sesar ini. Dari keempatnya, apakah lahirannya di satu rumah sakit yang sama atau bagaimana? Bisa cerita Bu? Kalau yang pertama kedua itu normal di bidan. Di bidan. Anak pertama kedua normal di bidan. Nah, kalau yang ketiga memang sesar. Ya. Di Rumah Sakit Karya Medika Pangkalan 1. Nah, yang terakhir baru di RSUD. Nah, ini kan yang anak ketiga sesar. Waktu pas yang anak ketiga sesar tidak seperti ini begitu. Enggak. Biosnya alhamdulillah bagus semua. Jadi 3 hari dirawat di sana, disuruh pulang pun udah bisa jalan, udah bisa aktivitas lagi. Pada saat mengandung anak keempat, sebelumnya ada keluhan tidak yang dialami sama Bu Rati? Enggak, malah saya masih kerja. Emang enggak ada keluhan sama sekali, anaknya pun anteng aja gitu. Cuman emang waktu itu sempat katanya diperiksa kelilit tali pusar 1. Gitu, karena anaknya terlalu aktif katanya di dalam. Sama seperti ibu ya, aktif ya. Gitu katanya, kelilit tali pusar nih 1, tapi aman kok katanya gitu. Setelah lahiran, kondisi ibu yang jalannya tertatih-tatih, kebijakan dari perusahaan pada saat itu seperti apa Bu? Ya mereka nanya gimana udah lahiran kan? Ya saya bilang, Pak kondisi saya seperti ini sekarang, ya mungkin saya resign. Berarti ada harapan nggak setelah kejadian ini, apa yang ingin Bu Rati dapatkan gitu? Maunya ya saya sehat lagi lah gitu kan. Udah gitu maulah diperhatiin sama pemerintah. Kan saya tinggal di Kota Bekasi nih, Pak Wali ini warganya nih gitu. Mau ketemu sama Pak Wali? Mau. Nah ini kebetulan saya kenal, saya akan coba kontak
Pak Wali Kota Bekasi. Kita akan coba menghubungi Pak Wali Kota Bekasi ya, Bu Ratih. Assalamualaikum Pak Wali. Ya, Waalaikumsalam. Pak Wali, Arlisa dari iNews Files. Izin Pak Wali nih. Pak Wali, ada warganya nih Pak nih yang mau ketemu kalau boleh nih Pak Wali nih. Yang mana? Assalamualaikum Bapak Wali. Gimana? Bapak, saya mau ketemu Bapak tuh. Ya udah, nanti saya ke sana. Wih, bener ya Pak? Asik, alhamdulillah. Kita tunggu ya Pak ya. Kita tunggu Pak. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak. Iya Pak, makasih. Baik, makasih Pak. Ya pemirsa, baru saja kami sudah menghubungi Wali Kota Bekasi dan katanya apa Bu Ratih? Mau kesini. Mau kesini, mau ketemu Bu Ratih, ingin mengunjungi Bu Ratih. Sama-sama kita akan menunggu kedatangan dari Bapak Wali Kota Bekasi. Ada satu permasalahan yang ibu katakan itu memang sudah dibius, saat kita potong ibunya kesakitannya. Saya stop. Saya dengar Pak Dokter ngomong ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Terima kasih udah ditelepon, sudah Saya datang. terima kasih loh, Bapak udah mau ngobrol sama salah satu warganya nih Pak. Alhamdulillah. Nah nih Pak nih, yang ingin sekali bertemu sama Bapak nih. Alhamdulillah, sehat. Bapak. Siapa namanya? Ratih. Sekarang apa yang dirasain? Ya masih ini aja Pak, badan belakang masih sakit. Jadi seminggu berapa kali dibawa terapi atau periksa? Sekarang sebulan sekali malah kontrol. Sebulan sekali ke RSUD. RSUD. Ada yang jemput? Ada ambulan. Ada ambulan. Dianterin. Pulang dianterin lagi. Apa yang diterapi di RSUD apa? Belum terapi. Apa? Baru diusulin buat fisioterapi. Oke. Nah ini kok ada di tangannya dicat-catin kayak gini? Ini pada main spidol Pak anak-anaknya. Main spidol? Subhanallah. Anak-anaknya sayang ya? Iya, alhamdulillah. Ya itu nanti anaknya yang tadi putus sekolah, harus sekolah. Ya. Saya udah ngomong juga dengan Pak Gubernur, nanti SD dan SMP itu nanti ditanggung sama pemerintah kota. Alhamdulillah. Nanti yang SMA ditanggung sama Pak Gubernur. Alhamdulillah. Ya. Ibunya siapa yang nanggung Pak? Nanti sambil berjalan terus ya kita pantau, ya pokoknya dijaminkan bahwa setiap minggu akan dibawa oleh staf kesehatan yang ada. Ya, nanti saya suruh dampingi ke puskesmas. Alhamdulillah. Semua yang menjadi hak ibu sebagai warga yang tidak mampu tentu akan terus difasilitasi. Ya termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ya memasukkan ke daftar DTKS. Ya. Baik. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bu Ratih? Bingung. Ketemu Bapak jadi terkesima ya. Terkesima. Bisa ngomong jadinya. Ya pemirsa, Bapak Wali Kota Pak Tri ini sudah hadir di rumah Bu Ratih. Pak Tri, ini mau nanya nih Pak nih. Ya. Awal kasusnya Bu Ratih Bapak taunya dari mana Pak? Saya tahunya dari media sosial. Ya, jadi kemarin saya sudah tahu di media sosial. Kemudian saya langsung melakukan investigasi ke RSUD.
Kemudian saya baca kronologis dari hari pertama, kedua, perawatan pertama, termasuk masih didampingi oleh suami. Suaminya kemana? Katanya kemarin suaminya udah dimakan hiu. Jadi saya juga dapat kabar perkembangannya adalah bahwa hari ini Bu Rati juga dalam konteks yang sendiri. Ya. Nanti kita cariin suaminya. Nah, jadi saya baca kronologisnya betul, tahapan yang sudah dilakukan. Ya, saya kira memang tentu dari satu proses ada sesuatu yang kemudian terjadi luar biasa. Baik mungkin terkait dengan daya tahan ibu, terkait dengan proses pengobatan. Tetapi yang saya yakinkan betul bahwa hari ini bahwa RSUD dan pemerintah Kota Bekasi akan bertanggung jawab ya, sampai kemudian nanti Mbak Rati dalam kondisi yang sehat kembali. Amin, amin, amin. Saya kira yang paling penting itu. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ya, karena ini ada 3 rumah nanti dibikin ini aja Pak. Ya, kapan kira-kira mulai dikerjain? Mulai kerja minggu. Hah? Minggu depan? Ya. Dan jadi minggu depan ada beberapa yang kita berikan. Ini gimana nih Pak maksudnya nih? Ini mungkin juga kita baru tahu nih ada rencana indah apakah dari Pak Tri kepada Bu Rati? Enggak, karena kan saya dengarkan karena ini ada beberapa keluarga tentu tidak sehat kalau kemudian tidak dalam kondisi tersekat. Ya. Bahasa sederhananya adalah rumahnya akan diperbaiki. Diperbaiki, alhamdulillah. Selain Pak Wali Kota, ini saya dapat informasi juga Kepala RSUD Kota Bekasi juga hadir nih Pak nih. Yeah. Benar? Benar? Mana? Oh, selamat siang Bapak. Tadi kita ke rumah sakit loh Pak Kus. Iya Pak Kus katanya lagi ada giat. Ada giat. Bu, Ibu Rati dan keluarganya. Saya membawa dokter-dokter yang menangani langsung. Dokter-dokter yang menangani langsung ya, Pak. Jadi biar informasinya lebih jelas ya. Ada yang mau ditanyain Bu Rati? Ke dokter-dokter. Ini ada perubahan sama sekali. Nah ini gimana nih? Ini saya harus bertanya ke dokter siapa nih? Dokter Sarofka atau dokter? Dokter Objin dulu kali ya. Dokter Objin. Biar pertama ya. Iya yang sesar waktu tanggal 30. Izin saya berdiri ya Pak ya. Fokus. Ya. Jadi gimana Pak? Pada tanggal 30. Tanggal 30 Oktober mungkin datang Ibu Ratih ya ke saya ya. Dengan hamil 32 minggu dengan keluar air 4 jam. Langsung saya periksa ya, terus riwayat seksual 1 kali, air ketubannya sudah habis, posisi bayinya melintang, tensinya 140, sikap kita saya ingin menyelamatkan ibunya dan bayinya. Dengan sikap itu setengah jam kita siapkan itu rumah sakit Oka Sito itu, langsung kita bawa ke Oka, langsung kita operasi, lahirlah bayi selamat. Oke. Gitu ya Bu ya. Ada satu permasalahan yang Ibu katakan itu memang sudah dibius, kita coba tes sakit ya, ternyata tidak sakit ya kita potong. Pas saat kita potong, ibunya kesakitannya, saya stop. Duduk dulu. Iya 2 kali. Dilanjutkan lagi sama dokter anestesi dan lanjutkan dan saya lahirkan. Selanjutnya kira-kira bulan Desember ya, itu kontrol lah ke bagian saraf. Oke. Itu sudah 3 bulan tuh di bagian kita dalam keadaan oke-oke saja. Mungkin ada kelainan ibu ini kontrol ke ini ya bagian saraf ya. Nanti saya habis lahiran itu emang udah merasakan kakinya nggak bisa kayak bayi baru belajar jalan. Izin dok sebentar. Tadi sebelumnya sempat ngobrol sama Bu Rati pada saat operasi yang dia mengeluhkan rasa sakit gitu. Bu Rati samar-samar mendengar apa Bu Rati? Pak dokter kan duduk ya. Nah di situ saya dengar Pak dokter ngomong ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Itu maksudnya apa tuh dok? Kenapa obatnya bisa begitu ya sakit lagi ya coba-cobalah liatin itunya siapa tahu gitu nanti untuk ngecek aja sih sebenarnya sih tapi ternyata expired tidak expired ya. Oke itu aja Bu Ratih ya. Oke ya, silakan anestesi anestesi nah ini saraf Bapak. Tapi pada saat Ibu Ratih setelah melahirkan itu memang kondisi kakinya udah berasa lemes kayak bayi baru belajar jalan.
habis melahirkan itu kontrol ke rumah sakit berapa hari kemudian? Seminggu. 1 Yang minggu, pas 7 hari. dokter Oh, suruh langsung kontrol, sudah kontrol saya ke kontrol dokter Christopher. langsung. Kan dilihat bekas operasiannya bagus. Jadi udah nggak usah kontrol lagi gitu. Jadi tapi jalannya tuh masih seperti bayi baru belajar jalan. Nah, ini ke dokter saraf mungkin saya, kenapa kakinya kok jadinya tidak bisa jalan begitu? Jadi gini, pasien Mbak Ratih sebelumnya dirawat oleh Dr. Werda ya, rumah Dr. Werda sudah meninggal ya, dengan keluhan lemah kedua tungkai dan tebas dan kesemutan. Ya, nah itu tanggal 6 September. Desember 2024 ya. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan MRI ya, dengan hasil spondilitis TB, tuberkulosa atau TBC. Ya, TBC itu tidak hanya paru-paru, ya. TBC bisa kulit, bisa tulang. Nah, berarti kenanya TBC tulang belakang. Ya. Pas kenanya 3 segmen, segmen servikal, segmen torakal, dan segmen lumbar. Ya, dimana TBC torakal ini memakan habis struktur tulang-tulang belakangnya. Baik, tadi kan dokter sempat sampaikan ini sebenarnya terjadi tidak dalam sekejap, pada saat mungkin saya nanti kembali lagi ke dokter Chris, pada saat sebelum melakukan operasi sesar untuk tulangnya sendiri ini sebenarnya ada pemeriksaan nggak sih? Karena kenapa baru terjadi setelah sesar begitu, dok? Adakah pemicunya sehingga baru dirasakan setelah sesar? Itu masuk ke kamar itu emergensi ya, emergensi. Jadi kita selamatkan pada saat itu yang emergensinya kita lakukan selamatkan karena bayinya juga sudah fatal stress, letak litang sudah kontraksi. Kalau nggak kita kerjakan selamanya secepatnya itu akan terjadi bahaya pada ibu dan bayinya. Lantas kalau misalkan untuk yang TB tulang ini sendiri tadi sudah 3 segmen ya, yang diserang begitu. Sempat mengajukan untuk pasang pen, tapi Bu Ratih sempat menolak, dan pada saat dipasang pen justru kondisinya perutnya bengkak, dan apalagi Bu Ratih yang dirasakan pada saat itu? Pas pasang pen itu perutnya bengkak, udah gitu tulang samping sini sakit banget, sama bukannya bisa jalan malah tambah lemes, udah gitu saya bisanya nunduk, kayak keganjel pen gitu. Nah ini kondisi ini kenapa dok? Kenapa setelah dipasang pen justru Bu Ratih malah merasakan hal yang tadi sudah disampaikan? Yes, kembali ke awal lagi, bahwa penyebabnya itu adalah spondylitis TB. Nah, tulangnya itu remuk, hancur karena digerogoti oleh kuman TBC. Ya, dipasang pen itu pasti bergeser. Nah, geserannya itu menekan saraf itu sakit sekali, nyerinya luar biasa. Sakitnya pasti luar biasa. Dijelaskan ibu nanti bisa sampai kelumpuhan loh, cuman nih kita mencoba jangan sampai makin parah karena takutnya ambruk Ibu Ratihnya. Kini gitu kita takutnya batang tubuhnya ambruk, Pak. Kasus dugaan malapraktik yang dialami Ratih Rainada bermula saat Ratih menjalani operasi sesar di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi pada September 2024. Menurut Ratih, saat menjalani operasi, obat biusnya tidak bekerja. Ratih masih merasakan sakit termasuk saat proses pembedahan. Ratih sempat berteriak karena kesakitan, namun dokter hanya meminta Ratih untuk mengangkat kaki.
Usai operasi, Ratih merasa berat pada tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, Ratih mendatangi rumah sakit untuk mengecek keadaannya. Saat itu, dokter mendiagnosis bahwa tulang belakang Ratih mengalami kerusakan dan harus dipasang pen logam. Operasi pemasangan pen pun dilakukan. Alih-alih membaik, kondisi Ratih semakin menurun. Rasa sakit semakin menyebar ke seluruh tubuh, bahkan Ratih tidak bisa duduk. Beragam diagnosis yang diberikan pihak rumah sakit, mulai dari dugaan TB tulang, saraf terputus, hingga gula darah tinggi. Namun, tak ada kepastian apa penyebab Ratih lumpuh usai operasi sesar. Pemicunya apa sih dok kalau misalkan TB tulang dok? Mungkin tertularnya? Maaf, saya Dr. Riza. Iya. Saya ketua komite mediknya. Iya. Saya memang tidak menangani Ratih secara langsung. Saya mengaudit teman-teman kemarin. Rupanya setelah Ratih berobat bulan 12 masuk ke IGD Pak, dia kram-kram, diperiksa dokter Werda. Dokter Werda pun dari awal telah mencurigai adanya TBC paru yang berlanjut berkembang ke TBC tulang belakang. Dari RSUD kami memiliki protap dari dokter saraf, dikonsulin ke dokter paru. Dari dokter paru ya Bu Ratih ya, waktu itu diperiksa TCM ya. Diperiksa TCM dan terbukti memang TBC. Dokter paru, Dokter Taufik lalu ya, iya menyarankan minum obat TBC kepada ibu. Satu, dikasih obat TBC kan waktu itu ibu bilang, dok saya nggak enak minumnya ya. Iya, abis mual. Abis minum obat itu saya langsung batuk-batuk. Ya, langsung batuk-batuk. Iya, yang awalnya nggak batuk jadi. Iya, jadi obat TBC lalu kami tuh gini, kok tulang belakang ya, kan paru. Akhirnya rumah sakit kan punya MRI, kami lakukan MRI tulang belakang dari mulai leher sampai tulang ekor. Waktu itu Ibu Ratih di toraknya juga udah mulai rapuh, di dada juga udah mulai rapuh, sama yang ditakutkan banget waktu itu sama dokter Rudi, yang operasi dokter Rudi ya, di tulang servikal. Karena kebetulan tulang servikal itu udah nanahnya banyak, udah gitu takutnya berhenti nafasnya. Akhirnya tanggal 12 kalau nggak salah ya, bulan 12 dijelaskan ini operasinya nggak bisa satu tahap ya Bu. Enggak, tanggal 13. Ini mesti 2 tahap. Dijelaskan, ditandatangan, dijelaskan Ibu nanti bisa sampai kelumpuhan loh. Cuman nih kita mencoba jangan sampai makin parah karena takutnya ambruk Ibu Ratihnya. Kini gitu kita takutnya batang tubuhnya ambruk, Pak. Maksudnya jadi batang tubuhnya nggak ada. Lalu kontrol lagi di bulan Februari ya? Iya, jadi ada kontrol lagi. Ada kontrol lagi. Ketika itu, ya? Kontrol lagi, mohon maaf, kami dapati bahwa minum obat TBC-nya nggak teratur karena mual mungkin ya. Saya bilang itu. Iya, nggak enak. Obat itu saya langsung batuk-batuk. Iya, ditambah kan waktu operasi pertama fotonya kami punya datanya juga bagus. Dan Ratih itu kasihan kami karena dia kesakitan waktu itu yang kedua kan. Kesakitan gara-gara si tempat dudukan platnya karena tulangnya hancur muter, geser. Akhirnya diputuskan, Ratih kami informkan lagi ya Pak, sama Pak Razif lagi ya. Ini kita buka semua ya, begitu. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi kalau kemarin juga kami ditanya, RSUD bisa nangani? Bisa gitu ditanganin ya, di RSUD bisa, cuman memang ada tahap-tahapnya. Ratih mesti kuat, maksudnya minum obatnya, ininya supaya tetap semangat. Kata Pak Wali tadi, iya makan bergizi, iya bener itu Pak. Supaya minimal Bu Ratih jangan makin parah. Baik, berarti masih target, ada harapan, nggak ada yang nggak bisa sembuh. Masih ada harapan. Baik, Target pokoknya TB-nya harus sembuh TB-nya lebih itu dahulu. dulu, TB-nya kamu itu. sembuhkan dengan minum obat itu tadi, dan nanti operasinya akan ngikutin. Nah, ini saya ke Pak Kus, berarti dugaan malpraktik ini sebenarnya ada atau tidak nih? Alhamdulillah hari ini diundang oleh iNews ya, menjelaskan bahwa teman-teman semua yang persangkaan di awal bahwa RSUD melakukan malpraktek sudah dijelaskan oleh para dokter yang menangani Ratih bahwa kelumpuhannya bukan karena pasca seksio sesar.
ya. Jadi insya Allah dugaan malpraktek itu tidak ada di RSUD Tidak ada Aspur. di RSUD Kota Bekasi. Iya. Mereka ini sempat tersinggung dengan membaca komentar-komentar yang ada di sosial media. Di dalam komentar sosial media itu menyatakan bahwa pihak rumah sakit berkata permintaan dari pihak keluarga Ratih ini sangat tinggi. Nah ini mereka tersinggung. Nah ini bisa dijelaskan mungkin Pak Kus, maksudnya permintaan dari keluarga Ibu Ratih tinggi ini apa gitu? Jadi saya tidak pernah rilis ya, kecuali kemarin kita press conference dengan beberapa media yang resmi ya. Jadi saya tidak pernah mau menjawab karena mengapa? Saya harus mengumpulkan data-data lengkap, informasinya harus lengkap. Karena rumah ini kan rumahnya rakyat juga, rumah pemerintah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap RSUD kemudian menurun karena persoalan-persoalan di media sosial seperti itu, Mbak. Jadi saya memanggil keluarganya untuk menyatakan bahwa ini loh penyakitnya Ratih. Kemudian Pak Rajib bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, anak saya harus sembuh. Nah, kesembuhan itu kan ada 3 faktor. Faktor dari Allah Subhanahu Wa Taala, faktor kepatuhan minum obat, dan faktor sarana prasarananya harus siap seperti itu. Dan kita RSUD siap ke optimal. Pak Wali selalu rewel kok dengan kita, jemput dengan ambulan, di sana siapkan rawat inapnya, dan semua dokter juga siap. Pak Budi, Bu Erna mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, saya sebagai orang tua kan inginlah melihat anaknya membaik. Maksudnya dia kan di tulang punggungnya, anaknya 4. Aduh, saya sampai nggak bisa ngomong. Saya cuma mintakan anak saya ke sana itu sehat, ya. Nanti ininya sehat lagi, ininya gitu. Kita minta cuma itu aja, nggak minta yang lain-lain. Harapannya cuma anak saya itu biar bisa sembuh. Ya seenggak-enggaknya dia juga ngomong, seenggak-enggaknya bisa duduk lah gitu, bisa ini nggak tiduran begini, bisa bangun. Bisa. Bisa. Nanti bisa jalan, bisa apa, hanya memang itu gitu. dianggap tidak bisa Makanya. sembuh itu dalam pemahaman seperti orang yang normal, seperti aktivitas yang tinggi, tapi untuk dalam kehidupan sehari-hari pasti masih bisa. Ya. Iya, saya cuma minta itu aja. Mohon supaya dokter Kami bantu. Minta bantuannya sekali untuk anak saya ini. Makasih banyak Pak Tri sudah mau mengunjungi salah satu warganya. Makasih banyak juga Pak Kus. Terima kasih sudah kedatangannya. dokter yang udah Beneran ya, kamu semangat ya. Mau apa aja semangat, kamu harus semangat. Ya, kayak gitu ya. Anak-anakmu tetap nanti Juli harus sekolah semua. Ya. Oke. Ada tambahan Pak Kus? Iya, izin menegaskan kembali nih, izin Pak Wali, tidak ada malpraktek di RSUD. Kemudian kami sudah jelas hari ini membawa para dokter, artinya kita kooperatif sesuai dengan arahan Pak Wali, dan tidak ada statement apapun dari saya pribadi maupun dari teman-teman RSUD bahwa keluarga meminta apa segala macam. Jadi seperti itu, saya tegaskan kembali, tidak ada. Dan pemirsa, untuk kasus dugaan malpraktik yang terjadi kepada Bu Ratih ini sudah dijawab dari pihak RSUD Kota Bekasi, dari pemerintah, dan juga untuk bantuan hidup juga sudah diberikan oleh Basnas. Semoga tidak ada kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia. Kasus Bu Ratih ini menjadi salah satu cerminan bahwa informasi yang dibutuhkan pasien itu adalah hak, dan pihak rumah sakit ini juga sudah harus memberitahu kepada pihak pasien, dan buktinya adalah dari pihak RSUD yang secara jelas memberikan informasi terkait kesehatan Bu Ratih. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.